hadirin semuanya ya. Alhamdulillah. Ini melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'alim. Ini masih belum masuk karena masih wabadu. Jadi ini adalah menjelaskan tentang motif kenapa para pelajar itu gagal gitu kan. Dimana mereka itu di awalnya mereka tadi itu mempelajari ilmu, sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu, tetapi mereka itu tidak mendapatkan faidahnya. Sehingga lima annahum akhtau tariqahu. Jadi sebelumnya itu Syekh Zarnuji itu menyebutkan, saya mendapati banyak santri di zaman kita itu mereka serius dalam mencari ilmu tapi nggak nyampe manfaatnya, buahnya. Kenapa? Serius ongkoh jing, tersukses. Yang salah Berarti kan yang salah. Nah, lima annahum akhtau tariqahu. Ya karena mereka salah jalan. Wa taraku syara'itahu, syarat-syarat menuntut ilmu ditinggalkan. Cara-cara menuntut ilmu itu pun juga salah. Terus yang namanya wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla wa la yanalul maqsuda qalla jalla. Dan setiap orang yang salah jalan itu pasti sesat, bro. Dan dia tidak akan mencapai tujuan. Orang mereka Mekah. Contoh, kita ini mau ke Mekah, tetapi kita ini jalannya bukannya ke barat, ke timur, nyasar atau nyasar. Mending pakai pesawat, mah iya pakai perahu kapal. Waktu berbulan-bulan mang tahun-tahun eta teh kapanggih teh mana eta Mekah Madinah Haramain teh nya. Ya enggak nyampe. Itu maps aja, itu Google Maps. Kalau kita itu nggak punya apa? Pulsa, bukan pulsa, pakai data. Eta mah kesasar di tengah jalan itu, bro. Kecuali download heula. Artinya karena fenomena-fenomena yang seperti itu yang dialami oleh atau disaksikan ya oleh Syekh Zarnuji, yaitu salah satu ulama yang hidup pada abad ke berapa, ke 5, antara 5 dan 6 ya, atau antara 6 dan 7 lah, antara 6 dan 7 Hijriah. Maka beliau memiliki inisiatif untuk menyusun kitab yang namanya Ta'limul Muta'alim. Ini cara belajar ya, meskipun peraturan atau apa bahasanya ya, aturan-aturan atau penjelasan-penjelasan, statement-statement, uraian-uraian yang ada dalam kitab ini itu ya kadang cocok untuk zaman sekarang dan kadang tidak cocok. Yang pada intinya kan kembali kepada kemaslahatan masing-masing gitu. Jadi diantaranya itu sikap takdim kepada guru yang berlebihan kan ada di dia, ada di dia. Jadi seolah-olah menganggap guru ini sebagai seorang yang maksum, seolah-olah ya. Bahkan ayamnya saja itu dia berdiri kepada ayamnya guru, lebay. Lebay. Terus memuliakan, menghormati anak guru, sarwa lebay naisa. Itu biasa baik sih. Jadinya karena dari situ ya, itu akan muncul apa bahasanya ya, kultus tokoh atau sosok yang pada akhirnya apa, oh ini cucu Nabi. Kalau kita nggak takdim kepada Nabi, ketika kita itu nggak takdim kepada cucu Nabi, maka kita akan gualan. Wah bro, itu gara-gara ini nih yang berlebihan tuh. Nah sehingga hal-hal yang seperti itu tuh perlu dikritisi.
Artinya penghormatan sewajarnya gitu loh. Jangan berlebihan. Menghormati orang lain, apalagi menghormati guru, anaknya guru, keluarganya guru, boleh. Tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu pada ujungnya akan mengarah kepada upaya penjajahan spiritual. Jadi misalkan ketika seorang kiai, orang guru, dia mendapati muridnya itu lebih pintar darinya, lebih alim darinya. Akhirnya apa? Ketika dia membahas sesuatu, si guru memiliki satu pandangan, si murid memiliki satu pandangan. Akhirnya kan dibuka talim, kamu tahu nggak isinya gimana? Si murid nggak boleh membantah si guru. Kumaha coba yuk? Tuh pembodohan namanya, teman. Nah, jadi enggak ya. Jadi tetap semuanya itu harus disesuaikan lah. Artinya penghormatan, pengagungan itu harus disesuaikan lah, sewajarnya gitu, jangan berlebihan. Tidak boleh mengkultuskan tokoh, tidak boleh mengkultuskan kitab. Namanya kitab kan karya ulama, karya, hasil pemikiran itu apakah selamanya benar? Kan enggak. Tergantung bagaimana argumentasinya, tergantung bagaimana pengaplikasiannya, tergantung bagaimana kondisi, situasi dan kondisi, sikon, toleransi dan apa itu, pandangan atau apa itu ya. Jadi gitu bro. Nah, artinya apa? Meskipun kita belajar ta'limul muta'allim, nah ini untuk memahami bagaimana pemikiran yang dimiliki oleh Syekh Zarnuji dalam kitab ini yang kemudian kita aplikasikan, yang tentunya disesuaikan dengan zaman. Jadi jangan mengkultuskan kitab. Gak ada kitab yang kultus itu kecuali Al-Quran, kecuali hadis. Hadis pun atau Al-Quran pun ibaratnya kalimatnya global gitu kan. Apalagi kitabnya itu tidak memiliki sandaran, dasar, dalil, argumentasi dan seterusnya. Oke, sebelum ditutup maka ada pertanyaan teta. Ya Allah. Berarti kita mau sesuai dengan zaman aja, mas. Dalam kultus itu apa itu? Kultus itu kan apa ya, menganggap suci gitu. Nggak salah berarti. Atau salah? Nganggap kitab ini sebagai kitab suci benar gitu? Salah. Atau salah? Umat tadi, nah, kitab suci Al-Quran. Hadis bukan kitab suci. Kumaha? Kenapa? Karena di situ ya ada kemungkinan, ada potensi adanya doif, palsu segala macam tuh ya. Kalau kitab hadisnya sunnah Nabi ya. Kitab-kitab hadis lah, suci gitu. Jangan disebut kitab suci itu mana sih? Asal Quran. Kenapa? Langsung dari Allah ya kan? Tapi kalau yang kitab hadis, kan ada perawinya ini segala macam ya. Yang faedahnya itu tuh, ini bukan kitab suci hadis. Ya terus?